Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Ati Sumaryati dari SMK Negeri 1 Kemusu, Kabupaten Boyolali, akan menyampaikan tentang program guru belajar seri pendidikan inklusif. Apa itu program guru belajar seri pendidikan inklusif? Program guru belajar seri pendidikan inklusif oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah Pendidikan Khusus merupakan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Program ini nanti dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu bimbingan teknis atau BINTEK, kemudian pelatihan, dan pengimbasan. Tujuannya apa? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melaksanakan identifikasi, menyusun asesmen dan planning matrik, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BINTEK dan diklat secara daring. Itu adalah tujuannya. Kemudian yang berikutnya, materi BINTEK. Materi BINTEK di sini ada keragaman peserta didik. Siapa saja mereka itu? Yang pertama itu ada peserta didik reguler, kemudian yang kedua ada peserta didik berkebutuhan khusus, dan yang ketiga adalah peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Berikutnya, peserta didik berkebutuhan khusus itu adalah peserta didik yang memiliki hambatan tertentu seperti hambatan penglihatan, kemudian hambatan pendengaran, hambatan intelektual, kemudian hambatan fisik, hambatan dengan autis, dan hambatan lainnya. Klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus itu yang pertama ada hambatan sensorik, itu yang masuk adalah tunanetra, kemudian tunarungu, kemudian ada hambatan mental kognitif yang masuk di sini adalah tunagrahita, dan hambatan fisik yang masuk di sini adalah tunadaksa, serta hambatan lain yang masuk di sini adalah autis, kemudian cerdas istimewa, serta kesulitan belajar secara spesifik. Kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Mengapa perlu memperhatikan kebutuhan pembelajaran atau PDBK? Ini sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif. Kemudian ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2006 tentang penyandang disabilitas. Nah, kita lanjut. Apa itu hakikat pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif itu merupakan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Tujuannya apa? Agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dan bukan menganggap hal itu sebagai satu bentuk masalah. Lanjut. Kemudian mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada identifikasi, yaitu proses mengenali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua ada asesmen, yaitu upaya mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, yaitu berupa hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang serta hambatan yang muncul pada saat pembelajaran. Kemudian ada layanan intervensi. Di sini adalah untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Yang terakhir ada penempatan dan tindak lanjut. Penempatan kegiatan belajar ini dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya dengan cara sangat inklusif.
Yang berikutnya ada asesmen. Ya, asesmen di sini nanti ada dua, yaitu konsep umum, yaitu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan memuat pertimbangan dan keputusan. Kemudian ada konsep khususnya. Konsep khususnya yaitu proses pengumpulan informasi menyeluruh kondisi, karakteristik, kelebihan dan kekurangan untuk membuat program. Yang berikutnya adalah tujuan, fungsi, dan sasaran. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Kemudian fungsinya yaitu untuk membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Kemudian sasarannya adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Itu tadi tujuan, fungsi, dan sasarannya. Nah, kita lanjut ke planning metric. Apa itu planning metric? Mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan, karakteristik, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Kemudian kita lanjut ke tujuan planning metric. Tujuan planning metric itu ada 3. Yang pertama, memetakan kondisi PDBK berdasarkan hasil asesmen. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak aspek akademik atau kekhususan. Dan yang ketiga adalah kemudian yang berikutnya ada program pembelajaran individual atau PPI. Program pembelajaran individual dikenal dengan kata lain IEP yang diprakasai oleh Samuel pada tahun 1971 yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Lanjut kita ke Bintek Pendidikan Inklusif. Nah, melalui tahap pelatihan ini Anda nanti akan diajak untuk mencapai tujuan berikut. Yang pertama adalah mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan kegiatan identifikasi. Yang kedua, mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan asesmen akademik. Dan yang ketiga, mendapat pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individual atau PPI. Lanjut ke berikutnya adalah identifikasi. Dalam identifikasi itu bisa melalui 3 tahap. Yang pertama adalah mempelajari instrumen identifikasi, kemudian yang kedua adalah latihan identifikasi, dan yang terakhir nanti adalah tes akhir. Lanjut ke berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah asesmen. Tahapan dari asesmen itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi asesmen. Yang kedua, menyusun instrumen asesmen. Yang ketiga adalah melaksanakan asesmen. Yang keempat adalah menyusun hasil asesmen. Yang kelima adalah melaksanakan tes akhir. Dan yang terakhir adalah melaksanakan refleksi. Yang berikutnya adalah program pembelajaran individual atau PPI. Dalam PPI itu juga ada 3 tahapan. Yang pertama adalah mempelajari instrumen PPI, yang kedua adalah latihan penyusunan PPI, dan yang terakhir adalah tes akhir dari PPI. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.